Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pujiono. Di sini saya sebagai pengajar memberikan materi mengenai tentang teori motivasi. Di sini teman-teman apakah pernah dengar apa sih itu teori motivasi? Mungkin teman-teman mengira motivasi adalah dorongan atau ucapan dari seseorang yang bisa membangkitkan semangat kita, tapi dari definisi sendiri, teori motivasi itu adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan mengapa individu atau kelompok bertindak atau bekerja sesuai dengan cara-cara tertentu. Nah, teori motivasi ini membahas faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan, mempertahankan tingkat energi, dan mengarahkan perilaku. Di sini ada berbagai teori motivasi seperti teori kebutuhan, teori harapan nilai, dan teori penguatan. Nah, di pembahasan kali ini yang saya ajarkan kepada kalian adalah mengenai teori dari Abraham Maslow. Dari teori Abraham Maslow ini dikenal sebagai teori hierarki kebutuhan Maslow, menggambarkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti makanan dan tidur. Setelah itu ada kebutuhan akan keamanan seperti perlindungan dan stabilitas. Kemudian ada tingkat berikutnya, ada kebutuhan sosial yang melibatkan hubungan sosial. Terus tingkat berikutnya adalah kebutuhan penghargaan termasuk prestasi dan pengakuan, berada pada tingkat berikutnya. Nah, puncak hierarki adalah aktualisasi diri, di mana individu mencakup potensi penuh mereka. Konsep ini menggambarkan bahwa manusia cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan lebih rendah sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Itu teori dari teori menurut Abraham Maslow atau teori motivasi, teori kebutuhan. Kemudian berikutnya pendapat ahli setelah teori Maslow adalah teori McClelland. Nah, teori McClelland ini menyoroti 3 kebutuhan psikologis utama yang mempengaruhi perilaku manusia. Pertama, ada kebutuhan pencapaian, mencerminkan dorongan untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Individu dengan kebutuhan pencapaian tinggi cenderung berorientasi pada pencapaian pribadi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kekuasaan, menunjukkan dorongan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Orang dengan kebutuhan kekuasaan tinggi mungkin ini memegang posisi kepemimpinan untuk mempengaruhi keputusan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan afiliasi, mencerminkan keinginan untuk membina hubungan sosial yang erat dan harmonis. Individu dengan kebutuhan afiliasi tinggi mencari interaksi positif dan dari dukungan orang lain. Nah, jadi menurut McClelland ini ada 3 kebutuhan psikologis. Yang pertama ada kebutuhan pencapaian, terus kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Selanjutnya pendapat selanjutnya yaitu dari teori McGregor atau biasa kita kenal sebagai teori X dan Y. Dari teori McGregor ini adalah konsep dalam teori manajemen. Teori X menyatakan bahwa sebagian besar orang cenderung malas, tidak suka bekerja, dan perlu dipaksa atau diancam untuk mencapai tujuan. Sementara itu, teori Y berpendapat bahwa pekerja cenderung ingin bekerja, memiliki dorongan intrinsik, dan mencapai potensi penuh jika diberi kesempatan. Nah, pemisalannya adalah jika teori X berpandangan bahwa tentang karyawan sama dengan mengasumsikan bahwa sebagian besar orang cenderung malas dan menghindari tanggung jawab. Nah, pendekatan manajemennya
memerlukan pengawasan ketat, kontrol, dan aturan yang ketat untuk memotivasi karyawan. Konsekuensi pemikirannya, pemimpin cenderung menggunakan pendekatan otoriter dan lebih fokus pada hukuman daripada penghargaan. Nah, teori Y-nya, pandangan tentang karyawannya adalah mengasumsikan bahwa pekerja memiliki dorongan intrinsik, suka bekerja dan mengambil inisiatif. Sementara pendekatan manajemennya mendorong partisipasi, memberikan kebebasan bertindak, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu. Setelah itu, konsekuensi pemikirannya, pemimpin cenderung menerapkan gaya manajemen yang lebih demokratis, memberikan tantangan dan memberikan tanggung jawab secara penuh. Nah, McGregor melihat bahwa pendekatan manajemen yang didasarkan pada teori Y cenderung menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian selanjutnya pendapat mengenai para ahli, yaitu pendapat dari Herzberg. Teori motivasi Herzberg ini dikenal sebagai teori dua faktor yang mengidentifikasi dua kelompok faktor mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor kejenuhan atau Heigen factor. Hal ini mencakup aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi lingkungan kerja dan kepuasan dasar karyawan. Faktor-faktor ini termasuk gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, hubungan sosial, dan keamanan pekerjaan. Kehadiran faktor-faktor ini dapat mencegah ketidakpuasan, tetapi tidak secara langsung meningkatkan motivasi. Kemudian ada faktor motivasi. Faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan pekerjaan itu sendiri dan dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Contohnya, melibatkan pengakuan atas prestasi, terus tanggung jawab yang diberikan, kemudian peluang pencapaian, kemudian pekerjaan yang menarik, serta kesempatan yang diberikan. Nah, selanjutnya dari teori Frederick Taylor. Frederick Taylor ini adalah seorang insinyur dan ahli manajemen abad ke-19 yang mengembangkan teori motivasi klasik yang dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah. Pendekatannya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dengan fokus pada efisiensi tugas kerja. Nah, kalau dari Taylor sendiri mempromosikan pemecahan tugas menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan terukur. Kemudian memungkinkan standar kinerja yang jelas dengan mengidentifikasi metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas. Ia berharap dapat mengoptimalkan waktu dan usaha yang diperlukan. Selain itu, Taylor menekankan pemberian insentif finansial sebagai motivasi utama. Dia meyakini bahwa upah tambahan atau penghargaan materi dapat merangsang pekerjaan untuk bekerja lebih efisien. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan pada pengaruh ekonomi sebagai pendorong utama motivasi pekerja. Secara keseluruhan, teori motivasi klasik Taylor ini menekankan efisiensi operasional, penggunaan metode ilmiah, dan insentif finansial sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja. Mungkin dari beberapa teori para ahli bisa disimpulkan bahwa teori motivasi merupakan teori atau kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan mengapa seorang individu atau pekerja atau karyawan atau kelompok bertindak atau bekerja sesuai dengan cara-cara tertentu yang dimiliki atau karakteristik mereka yang berbeda-beda. Nah, teori motivasi ini membahas faktor yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya, entah itu tujuan berupa pekerjaan ataupun pencapaian. Nah, bisa mempertahankan tingkat energi dan mengarahkan perilaku seperti itu. Mungkin cukup dari saya mengenai materi teori motivasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.